Hidayatul Ma'rifah NPM 1901010031. Di sini saya akan menjelaskan 7 materi tentang fikih munakahat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah fikih munakahat. Materi pertama, kenapa harus menikah? Dalam Quran surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Islam merupakan ajaran agama yang sempurna, atau tidak boleh ditambah atau dikurangi. Islam bukan hanya mengatur perihal salat, zakat, puasa, mengaji, haji, namun ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam mengatur suatu sisi yang sering dianggap sepele, yaitu aturan berumah tangga. Dan sebagian orang yang ditanya kenapa menikah, maka kebanyakan orang akan menjawab karena merupakan ibadah. Tetapi mereka melupakan bahwasanya dalam melaksanakan ibadah haruslah ada aturan. Seperti contoh ketika kita melakukan ibadah puasa, maka ada aturannya, yaitu mulai berpuasa dan menahan nafsu. Aturan dalam pernikahan cukup detail, bukan sekedar aturan global. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34-35 firman Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan kewenangan masing-masing suami maupun istri mengenai tugas dan kewajibannya. Allah berfirman, "Ar-rijalu awamu 'alan nisa", lelaki adalah pemimpin untuk wanita. Lelaki harus belajar atau mengetahui apa saja tugas dan kewajiban-kewajibannya setelah menjadi suami atau bapak. Lelaki tidak sama dengan perempuan karena lelaki satu mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan, dan lelaki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Lelaki diberikan kelebihan fisik akal atau mendepankan logika daripada perasaan, ibadah, atau tidak ada liburnya. Salah satu harga diri seorang suami yaitu bisa memberikan nafkah. Fasolihatu atau istri harus solihah, qanitatun atau nurut atau mematuhi Allah, kafinatun bil ghaibi bima hafidho, mematuhi suami, menjaga kehormatan diri. Jika seorang istri dapat melaksanakan perintah tersebut, maka ia bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Jika seorang suami memperhatikan istrinya mulai tidak taat, maka yang dilakukan antara lain yang pertama menasehatinya, yang kedua diamkan istri di atas ranjang, yang ketiga memukul yang dengan aturan mulai dari alat, tempat, dan maksimal berapa kali, tidak asal memukul atau tidak boleh meninggalkan bekas. Ayat ke-35, jika cara tersebut masih tidak bisa, Allah memberikan solusi. Seandainya RT sudah di ujung tanduk mendekati perceraian, maka perlu melibatkan pihak ketiga dari pihak suami dan pihak istri, juru runding yang bijak dan niatnya tulus. Materi yang kedua yaitu cara meminang yang baik atau konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Dahulu pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ia bertemu dengan Utsman bin Affan. Beliau sodorkan perihal Hafsah untuk mencari kemuliaan. Umar menyodorkan putrinya tanpa ragu. Hal tersebut merupakan konsep peminangan yang benar dan indah, karena seperti yang kita tahu saat ini kebanyakan orang melakukan pendekatan dengan cara berpacaran yang jelas-jelas salah. Utsman merupakan orang yang bijak, meminta waktu memikirkan tentang tawaran Umar. Namun Utsman belum siap untuk menikah. Setelah itu Umar bertemu Abu Bakar dengan menawarkan perkara yang sama. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak menjawab, langsung pergi. Kemudian suatu hari mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, dan justru hasilnya
Di pinang Rasulullah SAW semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya adalah materi yang ketiga, syarat dan rukun pernikahan. Rukun nikah yang pertama yaitu mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali nikah untuk mempelai perempuan, yang keempat dua orang laki-laki sebagai saksi nikah, yang kelima ijab dan kabul. Syarat yang harus dipenuhi untuk 5 rukun yaitu yang pertama, suami harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram atau baik haji maupun umrah. Yang kedua, kehendak sendiri, tidak sah jika dipaksa. Ketiga, jelas orangnya, atau contohnya jika wali mengakadkan, saya dinikahkan putri saya dengan diantara kalian berdua, kemudian mereka berdua melaksanakan qabul, maka tidak jelas sang wali tersebut menikahkan siapa. Yang keempat, sang calon suami harus mengetahui nama calon mempelai wanita beserta nasab. Yang selanjutnya, calon suami harus jelas kelaki-lakiannya atau tidak sah jika calon suami memiliki 2 kelamin. Selanjutnya, seorang suami tidak ada hubungan mahram dengan calon istri. Selanjutnya, istri memiliki 4 syarat. Pertama, tidak dalam keadaan ihram. Yang selanjutnya, ditentukan secara jelas sosoknya siapa yang akan menikah. Selanjutnya, seorang calon istri tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain atau masih iddah. Selanjutnya, jelas perempuannya. 3. Wali nikah memiliki 8 syarat. Yang pertama, kehendak sendiri. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklik atau balik dan berakal. Yang selanjutnya, tidak pernah melakukan dosa besar atau fasik, tidak pikun, tidak dalam keadaan ihram, dan beragama Islam. Dalam kitab Fathul Gharib, syarat saksi dan wali itu hampir sama. Penambahannya, seorang saksi harus dapat bicara, mendengar, melihat, dan saksi bukan diantara dari wali. Selanjutnya, ijab dan kabul hampir sama dengan ijab kabul jual beli. Ijab kabul yang dimaksud di sini yaitu antara ijab dan kabul tidak terpisah, tidak digantung, tidak dibatasi waktu. Antara ijab dan kabul harus sesuai dan harus menggunakan kata-kata yang tegas. Materi yang selanjutnya yaitu akad dalam Islam, akad nikah dalam Islam. Tata cara pernikahan yang islami. Yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama. Yang kedua, harus ada wali perempuannya, yaitu ayah kandungnya. Kalau tidak ada, pamannya. Kalau tidak ada juga, saudara-saudaranya ataupun wali hakim. Yang ketiga, harus ada mahar. Yang keempat, adanya 2 saksi. Yang terakhir, diiklankan, maksudnya mengundang orang-orang terdekat. Yang materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Syarat wali nikah, yang pertama harus balik, yang kedua lelaki, yang ketiga merdeka, yang keempat sama agamanya yaitu agama Islam, yang kelima bisa menilai maksudnya siapa calon dari anaknya, calon dari anaknya. Yang terakhir, bukan fasik atau bukan pendusta, yang bisa disebut dengan al-adalah. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Menikah dengan mahar terutang. Mahar pernikahan boleh dibayarkan tunai, juga boleh dibayarkan secara bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda. Boleh juga sebagian disegerakan dan sebagian ditunda. Karena mahar termasuk bayaran dalam akad muawadah atau imbal balik.
sehingga boleh disegerakan atau ditunda seperti harga. Al-Mughni. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam ketika menjelaskan masalah surat nikah yang tertulis jenis maharnya. Dulu para sahabat tidak menulis mahar karena mereka tidak menikah dengan mahar tertunda, namun mereka segerakan mahar. Andai mereka akhiran, itu akan dikenal ketika masyarakat menikah dengan mahar tertunda, sementara waktunya panjang dan kadang lupa. Maka mereka menulis mahar yang tertunda. Bukti tertulis ini menjadi dasar mahar terutang dan bahwa wanita ini adalah istrinya. Majmu' Fatawa. Semua kembali pada kesepakatan. Imam Ibnu Baz menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Permasalahan ini kembali kepada kesepakatan suami istri atau kesepakatan dan wali wanita. Ketika mereka sepakat dalam hal tertentu, tidak masalah, seperti menyegerakan mahar atau menundanya. Semua itu longgar. Alhamdulillah berdasarkan sabda Nabi SAW. Kaum muslimin harus mengikuti kesepakatan mereka. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Materi yang selanjutnya adalah poligami. Hukum berpoligami adalah sunnah. Namun berpoligami belum tentu sunnah bagi kaum laki-laki, yaitu dengan kembali lagi dengan hukum menikah. Menurut Imam Nawawi, menikah dengan satu wanita saja ada hukumnya, yaitu ada haram, wajib, mubah, dan sunnah. Maka dari itu, jangan salah mengartikan sunnah Nabi. Nabi berpoligami karena diperintah atau mendapat wahyu dari Allah SWT. Bagi lelaki yang ingin berpoligami wajib adil. Adil yang dimaksud adalah adil dohir atau secara materi, bukan adil batin, karena lelaki hanya bisa adil dalam materi, secara batin adil dalam berpoligami itu tidak bisa dilakukan oleh lelaki. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.